BMKG menyampaikan peringatan dini untuk waspada fenomena La Nina menjelang akhir tahun hingga awal tahun 2022 mendatang. Seperti apa dampak La Nina ini? Bagaimana pula mengatasinya? Kita tanyakan kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dan nanti akan bergabung Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarod Widyoko. Pak Guswanto, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Pak Guswanto, jadi dalam bahasa sederhana masyarakat, tadi saya sudah sedikit menyinggung, tapi saya betul-betul takut kalau saya salah menjelaskan. Saya minta Pak Guswanto untuk menjelaskan dalam bahasa sederhana, La Nina itu apa? Baik, jadi gini, memang ada beberapa salah penggunaan terminologi. La Nina itu sebenarnya kan adalah peristiwa penyimpangan perilaku Samudra Pasifik, ya, di mana suhu permukaan air lautnya itu mendingin jauh dari normalnya pada area yang sangat luas, ya. Dan ini mendorong udara yang ada di Samudra Pasifik sebelah barat. Oke. Nah, karena mendorong maka ini akan ke Indonesia dan dampaknya adalah suplai uap air yang masuk di Indonesia itu cukup banyak, sehingga nanti hasil akhirnya adalah curah hujan akan bertambah seperti itu. Dan ini penambahan curah hujan itu tidak merata seluruh wilayah. Jadi secara ruang dan waktu dan faktor lokalnya akan mempengaruhi. Oke. Nah, ini silakan Pak Guswanto diteruskan. Ya, jadi gini. Kemudian di samping ada pengaruh dari La Nina ini kan sebenarnya kan fenomena global maupun regional, ya. Dia itu di samping itu Indonesia itu juga memiliki faktor lokal atau labilitas udaranya dan faktor konveksi penyinaran matahari yang nanti menghasilkan pemanasan untuk penguapan dan sebagainya seperti itu. Jadi dua-duanya ini juga harus diwaspadai. Kemudian di satu sisi di sebelah barat kita juga ada indeks dipole mood, ya, itu juga sama. Jadi memang ada beberapa itu. Kemudian ada beberapa juga fenomena ekuatorial, misalkan kayak gelombang Rossby dan gelombang Kelvin itu juga berpengaruh. Jadi memang sangat kompleks dan banyak sekali yang mempengaruhi. Namun saat ini yang akan kelihatan signifikan itu adalah yang La Nina itu. Baik, kompleks tadi seperti penjelasan Pak Guswanto, tapi yang pengen kita tahu Pak Guswanto, dampaknya bagi wilayah-wilayah di Indonesia itu apa saja? Tadi Anda juga bilang dampaknya juga berbeda-beda di satu daerah dengan daerah yang lain. Kira-kira yang paling parah itu ada di wilayah mana nantinya? Baik, tadi seperti digambarkan, kan kita punya perbandingan, ya. Pada tahun 2020 itu indeks ENSO-nya itu minus bulan-bulan seperti ini itu sudah minus 1,2 atau 1,3 minus. Nah, saat ini baru minus 0,89 atau minus 0,9 lah kita lihat. Jadi agak terlambat tahun ini itu La Nina-nya itu masuk. Kalau tahun lalu itu lebih cepat. Sehingga menimbulkan dampak tadi disampaikan, yang digambar tadi kan adalah ada peningkatan curah hujan 20-70%. Barangkali karena melihat analog dengan indeks ENSO-nya itu saat ini hanya minus 0,9, barangkali lebih rendah. Kalau barangkali yang terpengaruh adalah tambahan suplai air hujan tadi kan digambar disampaikan. Itu adalah di wilayah Sumatera bagian timur, kemudian Jawa dan Bali Nusa Tenggara, dan di Sulawesi, serta ada beberapa daerah yang khusus di wilayah Papua, seperti itu. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Pak Jarod Widyoko, tapi melalui sambungan telepon. Pak Jarod, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Jarod. Pak Guswanto. Selamat malam Pak Jarod, apa kabar? Pak Jarod, tadi Pak Guswanto sudah menjelaskan apa itu La Nina, apa kira-kira dampaknya untuk Indonesia dan wilayah-wilayah mana saja yang harus siaga menghadapi dampak La Nina ini. Nah, kalau dari PUPR, adakah upaya yang dilakukan untuk bisa mengurangi dampak dari La Nina? Karena La Nina-nya pasti akan datang, tinggal kita bisa memitigasi dampaknya atau tidak. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Jadi PUPR melihat daripada kondisi La Nina, jadi pertama kali adalah data dari BMKG, prediksi BMKG. Itu disebutkan prediksinya adalah 70% intensitas hujan lebih tinggi. Untuk itu, dari PUPR itu berkoordinasi dengan intensitas, setiap hari kami update dari informasi di BMKG, koordinasi dengan BNPB, Pemprov, dan TNI Polri.
Tetapi yang paling penting adalah kami itu mempunyai satgas di semua provinsi. Jadi kami aktifkan dan kami mempunyai satgas di pusat. Yang paling penting adalah kita mempunyai bendungan, ada juga namanya pompa banjir, ada juga kolam retensi. Itu SOP yang saya lakukan adalah mulai seminggu yang lalu setelah ada informasi La Nina, kami kondisi minimalkan. Ya, jadi nanti ada itu sudah saya kirim gambar, misalnya sebagai contoh, bendungan Jati Gede. Ya. Di sana berfungsi untuk banjir dan lain-lain. Kami prioritaskan yang penting adalah untuk air baku dan keperluan lain. Sedangkan untuk irigasi musim hujan kan tidak diperlukan. Kami kosongkan. Sehingga pada saat terjadi musim hujan, paling tidak ada 400 juta meter kubik yang bisa tertampung. Baik. Lalu bendungan Bili-Bili. Itu juga ini sekarang sudah mulai bergerak semua. Kolam retensi kami kosongkan. Lalu juga bendungan-bendungan yang ada kami kosongkan dalam arti tetap memperhatikan kebutuhan air baku dan kalau misalnya di Jatiluhur adalah kebutuhan untuk listrik. Sehingga pada saat hujan turun, air itu bisa tertampung di bendungan sehingga mereduksi banjir. Baik, nah tapi pertanyaannya, cukupkah mengantisipasi dampak La Nina ini dengan mengosongkan bendungan? Akan dijawab oleh Pak Jarod sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Pak Jarod, kami mengapresiasi upaya dari PUPR untuk mengosongkan bendungan-bendungan demi memperbanyak daya tampung kalau nanti curah hujan meningkat drastis begitu. Tapi antisipasi La Nina ini apa cukup dengan mengosongkan bendungan? Sarana prasarana yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR itu akan kita optimalkan. Kita tidak pernah tahu hujan ini turun di mana, tetapi dari prediksi. Makanya itu yang ada, kalau kami menjamin bahwa ini bisa, kita tidak menjamin. Karena yang bisa tahu bahwa ini turun di sini, hujan itu adalah yang Maha Kuasa. Jadi yang ada adalah mengoptimalkan tampungan-tampungan yang ada kita kosongkan. Ya. Itu kata kuncinya. Oke, tapi saya cukup mengapresiasi ini ya. Artinya ada upaya dari PUPR mendengarkan masukan-masukan dari BMKG, wilayah-wilayah mana saja yang rawan, yang harus siaga, sehingga berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh BMKG pasti dengan ilmu-ilmunya kemudian diadaptasi oleh Kementerian PUPR begitu ya. Tapi kalau dilihat dari fenomena La Nina tahun-tahun sebelumnya, apa yang bisa dipelajari oleh masyarakat dan juga oleh PUPR sehingga lebih siap menghadapi curah hujan yang bisa jadi akan lebih tinggi nanti di pergantian tahun? Ya, jadi ini dari sisi internal dulu, PUPR itu totalnya itu ada 205 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu volume tampungan yang bisa ditampung itu kurang lebih 4,7 miliar meter kubik. Lalu juga ada 12 kolam retensi, itu bisa menampung 6,83 juta meter kubik. Lalu juga ada yang namanya tampungan-tampungan banjir, lalu juga kami mempunyai pompa-pompa. Nah ini tadi sudah saya kirim ke studio, contoh-contoh bahwa ini optimalisasi. Kami instruksikan ke balai-balai seluruh Indonesia. Yang ada punya bendungan, kosongkan. Kecuali untuk keperluan air baku dan listrik. Baik. Pak Guswanto, yang ingin kami ketahui juga, bagaimana nanti ini kira-kira La Nina ini akan mulai serius berdampak itu kapan, sampai dengan kapan? Lalu apakah ada karakteristik yang diprediksi akan berbeda dibandingkan La Nina tahun-tahun sebelumnya? Baik. Jadi kita melihat saat ini itu ada dua hal yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah bahwa di Indonesia itu saat ini di bulan November itu akan wilayah yang memasuki musim hujan itu bertambah. Yang tadinya di November hanya 59,1%, sekarang menjadi 87,7%. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita melihat juga bahwa saat ini indeks daripada ENSO yang tahun lalu itu adalah minus di bulan November atau bulan awal November begini atau akhir Oktober itu adalah minus 1,3. Saat ini baru minus 0,09. Jadi agak terlambat sedikit. Nah nanti apabila ini sudah menguat dari moderat menuju kuat, itulah yang
akan naik. Seperti kita sampaikan bahwa puncak musim hujan itu akan secara umum itu kira-kira Januari, Februari secara umum. Namun di Desember itu akan sudah mulai kelihatan. Karena apa? Sudah 96,7% itu wilayah Indonesia memasuki musim hujan. Nah, kemudian daerah mana saja yang akan dilalui atau mendapatkan tambahan tadi kita lihat. Karena tadi saya sampaikan bahwa La Nina ini membawa dampak secara ruang dan waktu di samping kita memiliki faktor dinamika atmosfer. Contoh seperti di dasarian 1 November yang ke depan, ini akan kita lihat itu meliputi Aceh bagian barat, Sumatera Utara bagian barat, Sumatera Barat bagian barat dan selatan, Bengkulu bagian selatan, dan Papua bagian tengah. Ya. Kemudian pada November dasarian 2, itu akan ke Sumatera Barat bagian barat dan Papua bagian tengah yang masih di sana. Barangkali nanti kita update kembali di Desember, mana yang akan dilalui. Seperti itu. Tapi saat ini yang kami ingin dengarkan, Pak Guswanto, kalau dari BMKG, apa warningnya kepada pemerintah, apa warningnya kepada baik pemerintah pusat maupun daerah, dan apa warningnya kepada masyarakat, mengingat sebentar lagi ini, saat ini saja hujan sudah mulai deras, beberapa wilayah sudah mulai kebanjiran, walaupun mungkin tidak 100% akibat curah hujan, tetapi mungkin drainase yang buruk dan lain sebagainya. Tapi kira-kira warning dari BMKG apa saja? Baik, jadi warning yang diberikan kepada BMKG saat ini adalah tentang hujan lebat dengan disertai dampaknya, misalkan cuaca ekstrim, seperti hujan lebat durasi singkat, kemudian hujan lebat disertai kilat dan petir, di angin kencang, barangkali ada puting beliung, terus termasuk juga ada hujan es. Nah, hujan lebat inilah yang kemungkinan perlu diwaspadai lebih jauh. Karena hujan lebat ini akan bersinergi dengan lingkungan ataupun daya dukung, daya tampung, baik itu irigasi, drainase perkotaan, dan resapan tanah, itu akan menghasilkan genangan air, banjir, dan tanah longsor. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sedangkan untuk antisipasinya barangkali kita perlu meningkatkan koordinasi ya antar lembaga atau kementerian, pemerintah daerah dan seterusnya dengan sinergi pentahelik. Kemudian perlu juga penataan lingkungan tempat tinggal dan resapan air. Kemudian cek kondisi sungai dengan susur sungai orang dewasa. Tapi cek sekaligus dengan pintu airnya seperti apa. Baik. Kemudian termasuk juga seperti yang disampaikan Pak Jarod tadi, bahwa masing-masing kementerian lembaga itu memiliki langkah-langkah strategis dan teknis yang mereka tetapkan masing-masing untuk menghadapi curah hujan yang akan lebih akibat dari ini. Kemudian yang terakhir itu dilakukan sosialisasi dan edukasi, itu juga penting ke masyarakat. Jadi edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi. Di dalam sosialisasi itu perlu disampaikan pula, ada barangkali ya, kan ini pandemi, barangkali nanti pasti prokesnya turun karena mereka lebih panik kalau menghadapi itu. Mohon tetap tenang, tetap mengupdate BMKG kalau perlu menyiapkan tas bencana. Betul. Tapi di dalam tas bencana itu ada isinya ya hand sanitizer, semua untuk prokes, barangkali masker dan sebagainya. Seperti itu, Sofi. Oke, terakhir Pak Jarod, ini kan tadi warning sudah disampaikan oleh Pak Guswanto. Kira-kira setelah ini yang bisa dilakukan PUPR, apa saja, koordinasinya seperti apa saja, di samping tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jarod tentang pengosongan bendungan di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah kami di seluruh balai, ada 37 balai di 34 provinsi, itu adalah menyiapkan inventarisasi sarana prasarana. Sebagai contoh, geobag itu kami ada 59.000, lalu ekskavator itu ada 229. Ini adalah alat-alat yang ada di balai. Lalu juga saya memerintahkan kepada teman-teman kepala balai menginventarisasi semua kegiatan yang ada di wilayah balai, alat-alat berat yang ada. Ada dump truck, ada ekskavator. Sehingga nanti kalau ada informasi dari BMKG dan terjadi, ada informasi dari BNPB Pak Guswanto, kami biasanya langsung turun, mana alat yang paling dekat, apakah membuka keterisolasian atau menyiapkan dump truck, kami segera siap turun. Gitu ya? Iya, baik. Itu yang kami, jadi selain punya kami sendiri, kami juga mengkoordinir, menginventarisasi alat-alat punya mitra kerja
di Ya. seluruh balai yang ada kerjaan di Indonesia, di PU. Seperti inilah kerjasama yang betul-betul dinantikan masyarakat Indonesia karena kita semua tahu Indonesia itu sangat rawan bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana terutama bencana alam dalam bentuk apapun begitu. Sehingga siapapun yang memiliki keahlian untuk memberikan warning, berilah warning dan betul-betul ditanggapi baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga tentu saja oleh masyarakat. Terima kasih Pak Guswanto, terima kasih Pak Jarod sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus. Semoga kita bisa berjumpa lain waktu dan prediksi buruknya semoga tidak kejadian walaupun kita tetap harus siap-siap. Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Terima kasih, selamat malam.